Penyebab pecahnya Perang Badar. Menurut buku Dua Pedang Pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Rizm Aisy, penyebab pecahnya Perang Badar ialah ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hal ini menyebabkan kaum muslimin harus hijrah dari Makkah ke Madinah demi menghindari tindakan zalim yang dilakukan kaum Quraisy. Ketegangan yang makin memuncak menjadi lahirnya perang antara keduanya. Perang besar dimulai dengan Perang Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar Islam, kali ini kita akan mengupas bagaimana terciptanya Perang Badar antara umat Islam dan kaum Quraisy. Simak dan tonton video ini sampai selesai supaya tidak ada kekeliruan. Sebelum melanjutkan kisah ini, sebaiknya teman-teman untuk mensubscribe video ini terlebih dahulu. Seperti diketahui, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari keluarga Bani Hashim dan suku Quraisy. Sejak Nabi Muhammad menerima wahyu di usia 40 tahun, perjalanan dakwahnya dilindungi oleh sang paman, pemimpin Bani Hashim, yang berasal dari suku Quraisy, yakni Abu Thalib. Pasca kematian Abu Thalib pada 619 Masehi, kepemimpinan Bani Hashim diteruskan kepada Amr bin Hisham alias Abu Jahal, yang sangat memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemunculan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kegiatan dakwahnya secara tidak langsung telah mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Makkah. Selain itu, kaum Quraisy lainnya juga melihat umat Islam sebagai penjahat yang mengancam lingkungan serta kewibawaan mereka. Perjuangan umat Islam sejak Perang Badar hingga Perang Era Khulafaur Rasyidin dapat Grametz pelajari kronologi serta berbagai nilai di ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya pada buku Kemelut Perang di zaman Rasulullah. Ternyata inilah 3 alasan pemicu terjadinya Perang Badar Kubro. 1. Umat Islam mengalami penindasan dan teror oleh kaum Quraisy. Sebelum Perang Badar terjadi, umat Islam mengalami perlakuan buruk dari kaum kafir Quraisy. Penindasan itu tidak hanya terjadi di kota Makkah. Tekanan itu juga dirasakan hingga ke Madinah. Teror demi teror dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka menyerang serta menguasai harta benda kaum muslim. Lantaran takut hasil perdagangan akan banyak berpindah kepada kaum muslim. Tidak hanya itu, kaum kafir Quraisy yang menyatakan beriman dan memeluk agama Islam langsung dikeluarkan dari sukunya. Menurut kaum Quraisy, itu merupakan suatu hinaan serius sehingga memicu terjadinya peperangan, yaitu Badar Kubra atau lebih dikenal sebagai Perang Badar. Bahkan kaum Quraisy yang memeluk agama Islam menerima akibat akan dikeluarkan dari sukunya, yang mana hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang amat serius bagi seseorang pada masa itu, sehingga sanggup menjadi pemicu atau penyebab Perang Badar Kubra. 2. Ajaran baru yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebencian Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memicu ide pembunuhan seperti diketahui. Kebencian Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam telah muncul sejak Nabi menerima dan menyebarkan wahyu pertamanya. Bagi Abu Jahal, ajaran baru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bukan hanya keluar dari budaya warisan nenek moyang, melainkan juga menyinggung eksistensi Abu Jahal sebagai tokoh masyarakat Quraisy Makkah. Intimidasi dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menjadi-jadi setelah Abu Thalib meninggal dunia. Misalnya, saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berjalan-jalan di kota Makkah, terdapat seorang anak muda Quraisy yang melemparinya kotoran. Setibanya di rumah, Fatimah, anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang masih kecil menangis melihat perlakuan yang diterima ayahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun berupaya menenangkan gadis kecil kesayangannya itu. "Janganlah menangis, gadis kecilku, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi ayahmu," ucap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di
Ia kemudian menambahkan kalimat itu untuk dirinya sendiri. Quraisy tidak pernah memperlakukanku seburuk ini ketika Abu Thalib masih hidup. Pada kesempatan lain, Abu Jahal merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW agar tidak menimbulkan dendam di keluarga Bani Hashim klan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal meminta setiap pemuda berpengaruh yang ada di Bani Quraisy untuk terlibat. Dengan demikian, setiap Bani akan bertanggung jawab memberikan uang ganti darah yang memuaskan bagi keluarga Bani Hashim. Di sisi lain, Bani Hashim juga tak mungkin menuntut balas kepada mayoritas Bani Quraisy. Namun demikian, persekongkolan tersebut telah diketahui Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah meninggalkan rumahnya bersama Abu Bakar menuju Yatsrib, Madinah. Nabi Muhammad SAW mengecoh musuh yang mengepung rumahnya dengan cara membiarkan Ali mengisi tempat tidurnya. Saat hijrah, sebagian besar penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan tangan terbuka. Hal itu ditandai dengan kesempatan saling melindungi antar kaum muslim, Yahudi, serta suku-suku di Yatsrib melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah menjadi tanda awal agama Islam sebagai pemersatu. Namun demikian, hal itu bukan berarti konflik dengan Quraisy Makkah mereda. Yang ikut hijrah mengalami kesulitan dalam mencari nafkah di Madinah. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidup kepada kaum Ansar, penduduk Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu melalui surat Al-Hajj 39-40. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diizinkan berjihad bersama pengikutnya untuk memerangi orang yang memerangi mereka. Ini ayat Al-Quran yang berisi perintah jihad. Setelah wahyu tentang jihad tersebut turun, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muhajirin menerapkan gazu serangan demi bertahan hidup, yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab nomaden. Gazu akan menyasar kafilah dagang Quraisy Makkah. Fokus mereka adalah mengambil harta benda, hewan ternak, serta hasil dagang seraya menghindari jatuhnya korban jiwa. 3. Dakwah Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya. Umat Islam diusir dan seluruh hartanya dirampas. Semenjak Nabi Muhammad SAW gencar berdakwah kepada kaumnya, orang-orang yang tergolong musyrik di Makkah sudah melancarkan peperangan. Mereka menghalalkan darah kaum muhajirin serta merebut paksa kekayaan umat muslim tersebut. Kekerasan terhadap umat muslim semakin meningkat manakala perlindungan dari Abu Thalib hilang. Lantaran terus-menerus menerima teror dari kaum Quraisy, umat Islam pada akhirnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Namun, mereka meninggalkan harta bendanya untuk hijrah. Akibatnya, semua harta yang mereka miliki dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Demikianlah 3 faktor penyebab Perang Badar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Semoga perjuangan kaum muslimin dalam memerangi kekafiran dapat menjadi pelajaran dan hikmah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.